Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu wa tafakkaru ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita bersujud, kepadanya kita bersyukur. Dia yang menghadirkan kita di pagi yang mulia ini. Kita masih diberi napas, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Jika kita berhenti sejenak dan merenung betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang kita sering rasakan tetapi jarang kita sadari. Kita bangun pagi dengan tubuh yang masih mampu bergerak, mata masih dapat melihat cahaya, telinga masih mendengar suara, jantung berdetak tanpa kita perintah, napas keluar masuk tanpa kita bayar. Ibnu Sina pernah mengingatkan bahwa di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat keberadaan. Nikmat kita masih ada, kita masih hidup, masih diberikan kesempatan menjalani hidup sehari-hari. Betapa banyak manusia yang kemarin masih bersama kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kemarin masih kita bersenda gurau, tetapi hari ini sudah meninggalkan kita. Maka pada hari yang mulia ini, marilah kita menundukkan hati dengan penuh syukur. Syukur atas hidup yang masih kita Allah titipkan, syukur atas kesehatan yang masih Allah jaga, dan syukur atas akal yang masih Allah nyalakan di dalam diri kita. Sebab seringkali manusia baru menyadari betapa berharganya nikmat itu ketika nikmat tersebut telah diambil kembali oleh Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia agung yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kepada beliau dengan kesabaran, pengorbanan,
dan kasih sayangnya telah menuntut umat manusia minal zulumati ilan nur, dari jalan sesat menuju jalan yang terang. Semoga selawat itu juga tercerah kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umat yang selalu istiqomah mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, setelah sebulan penuh menjalani puasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan emosi, dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang, kita sampai pada hari kemenangan Idul Fitri 1447 Hijriah. Namun kemenangan dalam Islam bukan sekedar kegembiraan sesaat. Kemenangan dalam Islam adalah perubahan dalam diri manusia. Karena itu ketika Al-Quran berbicara tentang saum, Allah tidak mengatakan bahwa tujuan puasa adalah sekedar menahan lapar. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perhatikan kata yang digunakan Al-Quran, la'allakum tattaqun. Seringkali kita memahami ayat ini seolah-olah setelah Ramadan kita langsung menjadi orang yang bertakwa. Seolah-olah takwa itu seperti gelar yang otomatis kita dapatkan setelah sebulan berpuasa. Sama seperti orang yang pulang haji dan umroh, seringkali langsung dipanggil haji, walaupun mungkin hajinya ada haji besar atau haji kecil, yang penting haji. Padahal makna ayat ini lebih dalam, bahwa kata tattaqun bukanlah identitas yang selesai, tetapi proses yang terus berlangsung yang hendak dicapai dari puasa supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Jadi bukan al-muttaqun tetapi tattaqun, sebuah proses untuk menjadi bertakwa, bukan identitas, tetapi agar kita terus membentuk diri orang yang bertakwa dengan kesadaran. Artinya Ramadan bukan garis akhir. Ramadan adalah latihan. Ramadan adalah madrasah kehidupan. Selama sebulan penuh kita dilatih untuk menahan amarah, menahan ego, menahan lisan dari kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Kita belajar mengendalikan diri, belajar bersabar, belajar menundukkan hawa nafsu. Namun justru disinilah letak ujian yang sebenarnya. Ujian sesungguhnya bukan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Ujian yang sebenarnya justru datang setelah Ramadan berlalu. Apakah kesabaran itu masih kita jaga? Apakah lisan kita masih terpelihara? Apakah hati kita tetap lembut kepada sesama? Disitulah makna kebenaran, atau disitulah makna kemenangan Idul Fitri benar-benar diuji. Apakah kesabaran yang kita latih tetap kita jaga? Apakah kejujuran yang kita bangun tetap kita pelihara? Apakah hati yang lembut selama Ramadan tetap kita jaga dan kita rawat dalam kehidupan sehari-hari? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sejarah Islam, tak lama Ramadan berlalu, pernah ketika umat Islam langsung menghadapi satu peristiwa yang berat. Peristiwa itu adalah Perang Uhud yang terjadi 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Kaum muslimin baru melewati Ramadan, baru saja merasakan kemenangan spiritual. Namun beberapa hari kemudian mereka menghadapi ujian yang begitu besar. Perang itu begitu keras dan dahsyat. Pasukan musuh yang sebelumnya lari kocar-kacir ternyata bisa berbalik melakukan penyerangan gara-gara sebagian pasukan tergoda memengunit dunia yang terhampar di hadapan. Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak musuh bergerak cepat
melihat situasi tersebut, berbalik arah dan memimpin pasukan kuda yang ganas, membuat pasukan kaum muslimin terkepung dari dua arah. Mereka betul-betul terjepit. Rasulullah terluka di beberapa tempat. Ujung topi perangnya menembus kedua pipi, bibirnya berdarah. Ali bin Abi Thalib mengangkat beliau supaya bisa berdiri kembali. Malik bin Sinan mendekat dan menyeka darah di sekujur tubuh Nabi. Abu Ubaidah bin Jarrah mencabut ujung besi yang menembus pipi dan gigi beliau. Sementara Abu Dujanah menjadikan tubuhnya sebagai perisai dan tameng dari hujaman tombak dan tebasan pedang musuh. Di tengah kekecewaan tersebut sempat tersebar kabar bahwa Rasulullah wafat. Peristiwa Uhud menjadi salah satu momentum yang paling penting menyentuh dalam sejarah Islam. Namun menariknya, Al-Quran tidak menutupi peristiwa kekalahan itu. Allah justru mengabadikannya dalam firman, wala tahinu wala tahjanu wa antum a'launa in kuntum ta'lamun. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari peristiwa Uhud kita belajar satu hal yang sangat penting. Kemenangan dalam Islam bukan berarti perjalanan hidup tanpa ujian. Ramadan mengajarkan kita menahan diri, menahan amarah, menahan ego, menahan lisan dari kata-kata yang menyakiti orang. Dan mungkin salah satu pelajaran penting daripada Ramadan di negeri kita adalah belajar menghargai perbedaan. Dalam perjalanan Ramadan tahun ini, kita kembali menyaksikan sesuatu yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan umat Islam di Indonesia. Perbedaan dalam menentukan awal puasa dan hari Lebaran. Sebagian memulai puasa lebih dulu, sebagian memulai sehari setelahnya. Sebab perbedaan itu seharusnya tidak menjadikan hati kita sempit. Justru disitulah kedewasaan umat diuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika dalam urusan ibadah kita berbeda namun tetap bersaudara, maka seharusnya kita juga mampu menjaga persaudaraan di tengah dunia yang penuh ketegangan. Karena dunia yang kita jalani saat ini tidak sedang baik-baik saja. Di berbagai tempat kita melihat konflik, ketegangan, dan peperangan. Hari-hari ini kita menyaksikan konflik besar antara Iran dan Israel serta Amerika Serikat yang mengguncang kawasan Timur Tengah yang membuat orang cemas. Di berbagai negeri, banyak saudara-saudara kita di dunia Islam merasakan kesedihan, kemarahan, bahkan kekecewaan melihat konflik tersebut. Sebagian merasa dunia Islam seharusnya bisa lebih bersatu menghadapi penderitaan yang terjadi. Perasaan itu wajar karena hati seorang mukmin selalu tersentuh ketika melihat penderitaan. Namun di ruang-ruang media sosial, kegelisahan itu sering berubah menjadi kata-kata yang keras, saling menyalahkan, bahkan saling melukai. Dan saya titip, hendaklah kita menjadikan media sosial sebagai tempat untuk berdakwah, bukan untuk menyampaikan kata-kata kasar. Kita harus menjaga, itu adalah media yang dimungkinkan kita bisa menjalankan dakwah Islam. Padahal seorang yang sedang berproses menuju takwa seharusnya menjaga diri dari hal-hal seperti itu. Ketika seorang tahu sebuah berita adalah hoax, tetapi tetap menyebarkannya, berarti ikut menyetujui kebohongan tersebut. Karena itu, takwa bukan soal ibadah di masjid. Takwa juga terlihat dalam acara dan cara kita berbicara, cara kita menulis dan berinteraksi dengan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika Ramadan telah melatih kita selama sebulan, maka kehidupan setelah Ramadan adalah ujian sesungguhnya. Apakah kesabaran yang kita latih akan tetap hidup? Apakah kejujuran yang kita jaga akan tetap bertahan? Apakah hati yang lembut selama Ramadan akan tetap kita pelihara? Semoga Idul Fitri ini benar-benar menjadi awal kemenangan kita sebagai manusia yang lebih baik.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Fitri yang suci ini, marilah kita saling memaafkan dengan hati yang lapang, saling mendoakan dengan tulus, seraya berharap semoga Allah menerima seluruh amal ibadah yang telah kita persembahkan selama ini. Sebelum saya akhiri, mari kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saum kita, qiyam kita yang nanti akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, baik dosa setahun sebelumnya maupun dosa setahun yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amihi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.